Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alayna min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muridun bil ikhtiyari jariyah li ghairihi mankuhatan aw zaniyah fan naslukin malikin wal fan'uhur man wat'uhu bi syubhatin aw haisur aw bi syira'in fasidin fa in malak di ba'du lam tu'tak alaihi in halak lakin alaihi kimatul hurri sabat bihamdi rabbi zubadul fikhin tahat. Wa muridun, adapun murid. Murid ini isim fa'il dari aulada yuridu iladan. Kalau orang mengatakan aulada imro'atan, artinya dia itu mengkumpuli perempuan sampai punya anak, ya membuat anak. Muridun jariyatan, artinya mengumpuli jariyah, budak perempuan. Jariyah itu bila ikhtiar, dengan ikhtiar, dengan kehendaknya, bukan karena terpaksa. Adapun orang yang memperanakkan, ya sudut. Adapun orang yang dengan kemauannya sendiri mengumpuli jariyah sampai melahirkan anak, jariyah li ghairihi, bagi lainnya, artinya jariyahnya orang lain, budaknya orang lain. Jariyah mangkuhatan, yang dinikahi, auzaniatan, atau dia zina. Adapun orang yang mengumpuli budak perempuannya orang lain, baik melalui pernikahan maupun ia zina sampai punya anak. Bagaimana status anaknya? Fanaslu kinu malikin, maka adapun anaknya adalah menjadi budaknya Malik, menjadi budaknya pemilik budak perempuan itu. Si A mengumpuli budak perempuannya orang lain, baik melalui pernikahan atau zina sampai punya anak, maka anak yang lahir adalah menjadi budak miliknya orang yang memiliki budak perempuan itu. Wal far'u, adapun anak, hurun adalah, ini bacaannya bisa dua. Bisa dibaca hurruman wat'uhu bisubhatin. Hurruman adalah anak merdekanya orang. Wat'uhu, yang ada pun wati'nya aman, bisubhatin adalah dengan subhat. Kalau punya saya min wat'ihi. Wal far'u, adapun anak, hurrun adalah merdeka
min watihi dari watinya orang bisubhatin dengan subhat ai au haitsu wurra atau sekiranya dibujuk siapa orang au bisyira'in fasidin atau dengan pembelian yang fasid pembelian yang tidak sah. Artinya kalau orang mengumpuli budak perempuan, mengumpuli budak perempuan dengan wati subhat, kan ada namanya wati subhat. Yang dimaksud subhat di sini subhatul fa'il, ya kan? Karena subhat itu bermacam-macam, ada subhatul madhab, ya. Subhatul fa'il itu artinya orang laki-laki mengumpuli perempuan menyangka dia istrinya padahal bukan, itu berarti subhatul fa'il namanya. Ada subhatul madhab, orang kawin tanpa wali, tanpa saksi. Pertanyaannya, apakah dia harus dihukum karena dianggap berzina? Tidak. Kenapa? Karena masih ada subhat, namanya subhatul madhab atau subhatul tariq. Maksudnya karena masih ada ulama yang membolehkan itu namanya subhatul tariq atau subhatul madhab. Tapi yang dimaksud di sini adalah subhatul fa'il. Ada orang mewati budak perempuan, disangkanya dia istrinya, padahal budak pun milik orang lain. Atau dia ditipu, perempuan itu dikatakan merdeka, padahal dia budak. Oleh karena dikatakan itu budak, dia mau kawin dengan itu, melahirkan anak. Atau membeli budak perempuan, jual belinya tidak sah, kemudian dikumpuli lalu melahirkan anak. Ini ada 3 masalah. Yang pertama adalah anak yang lahir dari wati subhat terhadap budak perempuan. Yang kedua, melahirkan anak karena dia ditipu. Yang ketiga, dia mengumpuli budak perempuan melalui jual beli yang tak sah. Anak yang lahir dari budak tersebut adalah merdeka, ya, bukan jadi budak. Jadi budak. Fa'in malakadi, jikalau memiliki siapa wati, orang yang muwati di kepada budak macam ini, yang dimaksud budak ini maksudnya budak yang diwati subhat atau yang dibujuk dia dibilang merdeka atau yang dibeli dengan jual beli yang fasid. Ini yang dimaksud budak ini. Kalau orang itu lalu memiliki budak ini ba'du sesudahnya, dibeli melalui apa proses perpindahan kepemilikan, lam tu'tak, maka tidak menjadi merdeka siapa di budak ini, tidak jadi merdeka alaihi atas yang muwati, ya. In halaka, jikalau dia meninggal. Artinya budak tersebut tidak menjadi budak ummu walad, ya kan? Budak yang tadi itu tidak menjadi budak ummu walad. Sehingga kalau kemudian ia menjadi miliknya dan dia yang memiliki mati, budak itu tak merdeka.
Tapi produk anaknya tadi merdeka kan. Lakin akan tetapi alaihi ialah wajib atas wati qimatul hurri, adapun harganya anak yang merdeka itu kan dirugikan pemilik budak itu. Kenapa dirugikan? Karena anak yang lahir jadi merdeka. Kalau jadi merdeka kan bukan jadi miliknya kan. Maka ketempuan orang syahwati itu ya kan? Sabatah tetap apa anak merdeka itu. Bihamdi Rabbi, dengan memuji kepada Tuhanku. Zubatul fikih, adapun saripatinya fikih, intahat adalah sudah selesai. Artinya zubat yang berisi saripatinya fikih itu sudah selesai sampai di sini ya. Zubat yang berisi intisarinya fikih itu sudah selesai. Yang selanjutnya bukan fikih ini, khotimatun, penutup, ini tasawuf. Memang fikih dan usul fikih itu harus diakhiri dengan tasawuf. Kenapa? Sebab karena fikih dan usul fikih itu adalah produk pemikiran, memerlukan kecerdasan intelektual. Jadi yang ngomong adalah akal ya kan. Orang yang berdiskusi tentang fikih itu bisa saja menyebabkan orang itu jauh dari Allah ya kan. Jauh dari Allah. Diskusi-diskusi itu potensial menjauhkan orang dari Allah kalau tidak disertai dengan tasawuf. Khotimatun ini adalah penutup. Man nafsuhu syarifatun abiyah yarba'u an umurihi daniyah walam yazal yajnahu lil ma'ali yasharu fi tilabihal layali. Man, adapun orang, nafsuhu yang adapun jiwa nyaman, syarifatun adalah mulia, abiyatun lagi enggan dari hal-hal yang rendah, dari hal-hal yang tetek bengik. Hal-hal yang rendah itu seperti sombong, seperti riya, seperti iri, seperti cinta dunia, itu hal-hal yang rendah itu. Abiyah ini dari abaya-aba itu, abaya-aba. Adapun orang yang adapun jiwanya adalah mulia dan enggan dari hal-hal yang rendah, yarba'u adalah menjauh siapa man, menjauh an umurihi dari hal-halnya man, ad-daniyati yang remeh temeh, yang rendah, yang rendah. Walam yazal, dan senantiasa siapa man, yajnahu lil ma'ali adalah condong kepada sifat-sifat yang tinggi. Yang dimaksud sifat-sifat yang tinggi adalah sifat-sifat mahmudah, al-akhlaqul karimah ya. Tawadu, kemudian ikhlas, sabar ya kan, benci dunia dan seterusnya itu. Yasharu, ia melek, tak tidur, fitilabiha ay fi talabiha ya. Ataunya dibaca kasrah, maknanya talabiha. Fitilabiha, di dalam mencari ma'ali,
tak tidur al-layau dia pada waktu-waktu malam. Tasawuf itu intinya adalah memfokuskan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tasawuf. Atau dengan perkataan lain, tasawuf itu intinya adalah tahliyah dan tahliyah, atau takhalli dan tahalli ya. Takhalli itu artinya mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Tahalli adalah menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang tercela dibuang, sombongnya dibuang, riaknya dibuang, cinta dunia dibuang, kikir dibuang, kemudian diganti dengan sifat-sifat terpuji. Ikhlas, tawadhu, sabar, zuhud dan seterusnya. Itu inti daripada tasawuf. Orang-orang yang cita-citanya tinggi, jiwanya mulia, itu enggan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela dan selalu condong mencari sifat-sifat yang tinggi. Dan untuk mencari sifat-sifat yang tinggi, ia tidak pernah tidur malam. Wa man yakunu arifan bi rabbih tasawwara bati'adahu min qurbihi fakhafa wartaja wa kana sawiyan lima yakunu amiran aw nahiyan fakullu ma amarahu yartakibu wa manaha an fi'lihi yajtanibu fasara mahbuban li khaliqil bashar lahu bihi sam'un wa batashun wa basar. Waman adapun orang yakunu yang ada siapa man arifan bi rabbihi itu kenal dengan Tuhannya. Istilah al-arif billah kan. Adapun orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah kenal dengan Tuhannya, tasawwur ialah bisa menggambarkan siapa man ibtiadahu akan jauhnya Allah, min qurbihi daripada dekatnya Allah. Artinya orang yang sudah arif billah, yang sudah kenal dengan Allah, ya selalu membayangkan jauhnya Allah dan dekatnya Allah ya kan? Artinya selalu berantisipasi ya. Ingin selalu dekat kepada Allah dan prihatin jangan-jangan jauh dari Allah. Yang melekat di pikirannya adalah jauhnya Allah dan dekatnya Allah. Oleh karena itu fakhofa maka punya rasa takut siapa man, wartaja dan punya harapan siapa man, maka dia sudah berada dalam posisi pesimis, wartaja dan dia memiliki rasa optimis. Artinya dia posisinya berada dalam posisi antara pesimis dan optimis. Optimis dirinya dekat dengan Allah, akan tetapi selalu prihatin jangan-jangan jauh dari Allah. Wakanah dan ada siapa man, sawiyan adalah mendengarkan lima kepada sesuatu, yakunu yang ada siapa Allah, amiron adalah memerintahkan,
au nahiyan atau melarang. Ia selalu mendengarkan, selalu memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Fakulluma, maka adapun setiap sesuatu, maka adapun semua sesuatu, amarahu yang memerintahkan siapa Allahu kepada man, ini aidnya dibuang, aibihi ya, yartakibu ialah melakukan siapa man. Wama adapun sesuatu, naha yang melarang siapa Allah, an fi'lihi dari melakukan ma, yajtanibu ialah menjauh siapa man kepada ma. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, dan semua apa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Fasarah maka menjadi siapa man, mahbuban li khaliqil basar adalah dicintai oleh pencipta manusia, maksudnya oleh Allah. Fasarah maka menjadi siapa man, mahbuban di khaliqil basari adalah menjadi kekasih pencipta manusia, menjadi kekasihnya Allah pencipta manusia. Lahu ialah bagi man, bihi dengan Allah, sam'un adapun pendengaran, wabatasun dan tindakan, wabasarun dan penglihatan. Artinya berhubung ia selalu taat kepada Allah, maka akhirnya dia menjadi kekasih Allah. Maka Allah menjadi telinganya, yang dengan telinga dia mendengar. Allah Ta'ala menjadi matanya, yang dengan mata itu dia melihat. Allah Ta'ala menjadi tangannya, dan dengan yang dengan tangan itu dia bertindak. Allah menjadi tangannya. Allah ini tafsirannya banyak. Apa maksudnya? Salah satunya Allah Ta'ala menjadi telinganya, maksudnya telinganya selalu dijaga oleh Allah. Allah Ta'ala menjadi matanya, matanya selalu dijaga oleh Allah. Allah Ta'ala menjadi tangannya, tangannya dijaga oleh Allah. Ada yang mengatakan maksudnya Allah Ta'ala selalu merespon apa yang diminta oleh hamba itu. Sama dengan kalau orang, sama dengan tangan selalu merespon apa yang kita kehendaki, telinga dan mata selalu merespon apa yang kita kehendaki. Wa kana lillahi waliyan wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.